malam, jam 1.37 dini hari. Langit belum benar-benar gelap, tapi juga belum siap terang. Bulan puasa selalu membuat jam segitu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih tipis. Seolah suara sekecil apapun bisa terdengar terlalu jelas. Aku sebenarnya sudah ingin pulang. Helm sudah hampir kulepas. Tapi notifikasi itu masuk. Order terakhir. Lokasinya berada di pinggiran kota. Dekat area kebun bambu yang jarang dilewati. Aku sempat ragu. Tapi pikiran tentang sahur, tentang tambahan uang sebelum subuh, membuatku menekan tombol terima. Dan sejak itu, rasanya seperti ada sesuatu yang ikut bergerak bersamaku. Jalan yang berubah tanpa disadari. Awalnya jalan normal, aspal, lampu jalan. Beberapa rumah masih menyala karena orang bersiap sahur. Lalu, pelan-pelan, jalan menyempit, lampu hilang. Satu persatu, aspal berubah jadi tanah berbatu. Google Maps tetap tenang. 200 meter lagi, padahal di kiri dan kanan hanya rumpun bambu tinggi. Angin meniupnya pelan. Bambu itu tidak seperti pohon biasa. Ia berbunyi, berderit, bergesek, seperti bisikan panjang yang tidak jelas. Aku merasa sudah berkendara cukup lama, tapi peta tetap menunjukkan jarak yang hampir sama. Seolah aku bergerak, tapi tidak mendekat. Terowongan bambu. Ada satu bagian jalan yang terasa seperti lorong. Bambu di kanan dan kiri melengkung ke atas, membentuk semacam terowongan alami. Gelap. Sinyal mulai turun, lalu hilang. Aku mencoba berhenti sebentar. Mesin motor tetap menyala, tapi suasananya terasa terlalu sunyi. Bahkan suara mesin terdengar seperti bukan milikku. Aku melihat ke depan, dan di sisi kanan jalan ada sesuatu putih, diam, tidak bergerak, berdiri di antara batang bambu. Terlalu putih untuk sekadar kain, terlalu tinggi untuk sekadar bayangan. Aku menahan napas. Sosok itu tidak berjalan, tidak mendekat, hanya berdiri, seolah sedang menunggu. Panik yang tidak terkendali. Aku tidak berteriak, tidak bisa. Tubuhku seperti membeku. Tanganku gemetar di setang motor. Aku mencoba menarik gas, tapi jalan tanah berbatu. Itu licin karena embun. Ban belakang sedikit tergelincir. Aku mencoba menoleh sekali lagi. Dan kali ini, sosok itu sedikit lebih dekat. Aku tidak ingat bagaimana tepatnya aku kehilangan keseimbangan. Yang ku ingat hanya rasa dingin tiba-tiba menjalar dari punggung sampai kaki. Dan tubuhku tidak lagi terasa milikku. Ketika aku sadar, aku sudah berada di bawah cahaya senter. Suara banyak orang,
suara mesin motor yang masih menyala, dan suara seseorang berkata, "Ini tadi sendirian masuk ke sini." Ternyata sekelompok warga yang ronda sahur mendengar suara mesin motorku yang terus hidup, tapi tidak bergerak. Mereka masuk ke area bambu itu dan menemukanku tergeletak di samping motor. Medannya sulit, tanah licin, bambu rapat. Butuh banyak orang untuk menarik motorku keluar. Aku tidak langsung bisa berdiri. Tubuhku masih gemetar. Dan yang paling membuatku malu, aku bahkan tidak sadar kapan aku kehilangan kendali atas tubuhku sendiri karena shock. Tidak ada luka serius, tidak ada goresan besar. Hanya rasa takut yang belum hilang. Keesokan harinya, aku membuka riwayat order. Order jam 1.37 itu tercatat. Tapi titik jemputnya bukan di kebun bambu, melainkan di jalan utama yang terang. Seolah aku tidak pernah masuk ke sana. Tidak ada pembatalan. Tidak ada komplain. Tidak ada catatan gangguan. Seperti semuanya normal. Tapi jarak tempuh bertambah lebih jauh dari biasanya. Dan yang paling mengganggu, beberapa hari kemudian, tepat jam yang sama, notifikasi masuk lagi. Lokasi hampir sama. Nama berbeda. Tapi titiknya tetap di ujung kebun bambu itu. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi menyalakan fitur jalur tercepat. Setelah lewat tengah malam, beberapa teman sesama driver bilang, jalur tercepat sering membawa kita ke jalan tikus, yang bahkan warga sekitar pun jarang lewati saat dini hari. Sekarang aku selalu memilih jalur utama. Lebih jauh, sedikit tidak apa-apa. Karena ada hal-hal yang mungkin memang tidak ingin kita lewati sendirian. Bulan puasa membuat kota terasa lebih sunyi. Dan di antara sunyi itu, kadang ada sinyal yang seharusnya tidak kita ikuti. Jam 1.37 bukan hanya waktu. Kadang itu adalah batas antara jalan yang biasa kita lalui dan jalan yang sebenarnya tidak pernah ditujukan untuk kita. Jam 1.37 dini hari bukan satu-satunya waktu yang aneh. Kalau kamu pernah bekerja ketika kota sudah tertidur, tuliskan saja pengalamanmu. Mungkin aku akan membacakannya di cerita berikutnya.